Kira-kira ini gue dapat banyak pertanyaan. Kenapa saham naik atau turun? Sebelum kita ke sana, ada baiknya kita jawab sebuah pertanyaan yang lebih penting dulu. Sebenarnya saham itu asalnya dari mana? Harga saham itu dibentuk dari apa sih? Rahasia dibalik harga saham akan gue jawab di video ini. Tapi sebelum itu, gue akan menjelaskan dulu tentang konsep present value dan future value. Tapi gue akan jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, so stay tune. Oke, teman-teman, gue akan start dengan cara menjelaskan apa itu present value dan future value. Karena konsep ini penting banget dan vital banget dalam dunia finance dan pasar modal. Pertama-tama kita mulai yang simple banget. Jadi ceritanya gini, kita minjam duit 100 dan bunga 15%. Artinya, kita minjam duit 100 dan harus bayar bunga 15%, dikali 100 itu jadi 15 di sini. Nah, dalam kasus ini, kewajiban kita yang tadinya bayarnya 100, kita harus bayar jadi 115, yaitu 100 ditambah 15. 15-nya itu adalah bunga yang menyebabkan kewajiban kita bertumbuh jadi 100 ke 15. Jadi kalau gampangnya 100 dikali 1,15. Dari manakah asal 1,15 tersebut? Yaitu adalah 1 tambah 0,15 atau 15%. Kenapa harus ada satunya? Dalam hukum perkalian, yaitu adalah 100 dikali buka kurung 1 ditambah 15%, itu artinya 100 dikali 1, lalu kita tambah 100 dikali 15%. Itu adalah hukum kali-kalian dasar yang ada di SD atau kayaknya itu di pelajaran pas SD sih. Itu sederhana aja. Oke, itu yang pertama. Ini yang gampang aja dulu, karena ini akan menjadi fondasi untuk penjelasan kita selanjutnya, yaitu adalah penjelasan dari mana asal muasal harga saham. Oke, lanjut dari tadi penjelasan gue dari konsep present value, future value. Sekarang kita langsung ke study case. Sebenarnya saham itu tuh asalnya dari mana? Sederhananya, saham itu asalnya adalah present value atau nilai masa kini dari arus kas di masa depan yang akan kita dapat. Intinya itu aja. Kata kuncinya adalah arus kas masa depan yang seakan-akan kita dapat di masa kini. Oke, dalam kasus ini arus kas kita dapat 150 selama 5 tahun. Dijumlahin totalnya jadi 750. Nah, kalau kita dapat arus kas atau manfaat 150 per tiap tahun dengan total 750, kan kita nggak mungkin belinya di 750 juga, artinya bego gitu loh, bodoh. Dapat 750, keluar 750, nggak dapat apa-apa, nggak ada gainnya, nggak ada cuannya. Nah, gimana caranya supaya dengan kita mendapatkan manfaat 155 kali di masa depan, kita bisa dapat untung, yaitu adalah kita harusnya beli dengan terdiskon. Maksudnya beli terdiskon adalah dapat 750, belinya harus kurang dari 750. Misalnya 500. Nah, berarti selisihnya disebut apa? Selisihnya disebut untung atau cuan. Jadi, contohnya, misal nih, kita mau return 15%. Gimanakah caranya supaya kita bisa dapat cuan 15%? Pertama-tama, arus kas 150 misalnya, ini kasus pertama adalah tahun pertama, kita belinya di angka 130. Kalau misalnya 130 kita kali dengan 1,15 yaitu adalah 1 ditambah 0,15 atau 1 ditambah 15%, itu hasilnya akan 150. Jadi seakan-akan kita dapat 150 dan belinya 130. Selisihnya berapa? Disebut cuan, disebut keuntungan. Untungnya berapa? 15%. Dan selanjutnya begitu juga di tahun kedua juga gitu, dapatnya 150. Belinya nggak boleh beli 150, belinya harus 113. Kenapa? 113 ini kalau kita kalikan dengan 1,15, lalu kita kali lagi dengan 1,15, yaitu kan 2 tahun. Jadi nggak boleh kayak yang pertama, yaitu cuma sekali doang, karena 2 tahun harus dibungakan atau ditumbuhkan atau dikompaunkan kalau dalam bahasa kerennya, yaitu sebanyak 2 kali, yaitu adalah 1,15 kali 1,15. 1,15 pertama untuk tahun pertama, 1,15
Yang kedua untuk tahun kedua. Dan yang terjadi di tahun ketiga juga begitu terus. Yaitu adalah dapat 150, belinya 98, dikompaunkan sekali 1,15, dikompaunkan 2 kali 1,15, dikompaunkan 3 kali yaitu adalah 1,15, belinya 98, dapatnya 150. Selisihnya apa? Sebut cuan. Oke, dan begitu seterusnya sampai periode 4 dan periode 5. Nah, lalu kita jumlahkan jadilah 502, yaitu adalah present value dari cash flow tahun 1, 2, 3, 4, 5. Kita jumlahin semua, dapatlah 502. Jadi kalau kita beli barang atau saham atau aset harganya 502, dia akan menghasilkan arus kas sebanyak 150 sebanyak 5 tahun, totalnya 750. Beli 502, dapat manfaat 750. Selisihnya disebut apa? Disebutnya cuan, disebut keuntungan. Untungnya berapa? 15% setiap tahun. Oke, sekarang misalnya nih ada yang nanya, masa sih emang 130 kalau dibungakan atau dikompaunkan sebanyak berapa kali begitu, apakah hasilnya emang 150? Mari kita coba aja. Dalam kasus ini kita coba yang pertama, tahun pertama. 130 kita compoundkan yaitu dengan 1 plus 15% atau 1 plus 0,15. Itu hasilnya adalah berapa? 130. Nih, saya peragakan. Berapa? 150. Gitu. Nah, terus kalau tahun kedua gimana? Sama juga. Ini buat tahun pertama, jadi 130. Nah, buat tahun keduanya jadi berapa? Ya harus 1 kali lagi. Nah, coba kita lihat angkanya sama kan nih. Di sini sama sini. Coba kalau kita bikin 2 kali. Yaitu dibungakan sebanyak 2 kali. $150 hasilnya. Jadi beli 113, terus dibungakan tahun pertama jadi 130, dibungakan lagi tahun kedua jadilah 150. Beli 113 dapatnya 150. Oke, ini adalah konsep yang sangat penting karena akan dipergunakan terus-menerus untuk semua aset, jenis aset, saham, obligasi dan lain-lain. Tapi dalam kasus ini kita coba lihat saham. Nah, kalau saham itu mungkin nggak 5 tahun, tapi mungkin bisa 5, lebih dari 5, yaitu 10. Nah, tergantung jenis asetnya, perusahaannya apa. Kalau misalnya perusahaan minyak gitu, minyak itu bisa dapat 40 tahun tergantung dari izinnya. Kalau pembangkit 20 sampai 25 tahun. Nah, jadi kalau kita beli pembangkit, kita beli ladang minyak, itu ya kita beli present value dari tahun 1 sampai tahun sekian, misalnya ladang minyak 40. Itu kita beli di masa kini berapa? Kita beli dengan harga sekian, terus nanti kita dapat manfaatnya berapa. Nah, manfaatnya kan itu belum pasti kan, karena itulah seninya, yaitu adalah memperkirakan, memforecastkan atau memprediksi arus kas di masa depannya itu berapa. Itu seninya dan kita akan pelajari lagi nanti di masa depan. Tapi untuk sementara kita fokusnya ini aja dulu untuk yang sederhana aja dulu. Oke, sampai situ aja dulu teman-teman. Terima kasih. Inilah asal muasal arus kas. Jadi, kalau kalian beli saham, coba pikir dulu berapa sih arus kas di masa depan yang akan saya dapat. Begitu banyak investor nggak paham ini, dia nggak paham tuh dapat arus kasnya berapa duit, berapa banyak. Terus juga akhirnya nggak jelas tuh mau beli di harga berapa, ya beli aja begitu loh. Tapi belinya itu apakah pas dapatnya dengan present value dari future cash flow-nya, yaitu adalah present value dari arus kas masa depannya adalah sama dengan harga yang mau dibeli sama dia, itu mungkin beda semua. Jadi ini rawan banget. Teman-teman harus hati-hati kalau beli saham atau beli aset lain, coba dilihat dulu arus kasnya. Coba dilihat dulu ini arus kasnya kalau di present value ke masa kini, dinilai masa kini kan, itu pas nggak sama harga hari ini.
kebanyakan orang nggak lihat, dan ini sangat-sangat penting. Karena kalau sampai salah, ya berarti kita salah beli. Beli barang harganya nggak jelas, beli barang yang didapat juga nggak jelas, gitu loh. Ini nasihat saya untuk investor-investor yang baru ya. Mungkin dikira saham itu apa gitu. Sebenarnya saham itu kan sederhana. Yaitu adalah kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Itu adalah aset kita. Nah, aset tersebut itu akan menghasilkan arus kas. Nah, arus kasnya gimana dong? Nah, arus kasnya ya harus diprediksi dan dibeli sesuai harganya pas nggak nih? Begitu. Oke, itu aja sih. Terima kasih ya teman-teman. Like, share, and subscribe.